الله نحمده ونستعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pelajaran kita yaitu pembahasan daripada manasik haji dan umrah. Kita telah sampai di halaman 13 yaitu paragraf yang terakhir yaitu fahadzal baitu mabniun ala tauhid wal ikhlas. Baik, sekarang alhamdulillah hadir bersama kita saudara Mirza Abdul Salam. Fadil untuk membacanya. Halaman 13. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Mirza. صباح الفل Ustaz. وصلنا إلى قوله فهذا البيت. هذا البيت أين هذا؟ 13. الصفحة الثالثة عشر. 13. هل دخلنا إلى مادة حقيقة الحج؟ نعم. موضوع نقرأ من حقيقة الحج؟ لا اقرأ يعني الفقرة الأخيرة فهذا البيت. الفقرة الأخيرة من صفحة 13. نعم لكن آخر الفقرة. نعم فهذا البيت مبني على التوحيد. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فهذا البيت مبني على التوحيد والإخلاص لله عز وجل وهو مكان للعبادة والذي يعبده هو الله والذي يعبد هو الله. ماذا زاد؟ نعم صح. والذي يعبد هو الله عز وجل وإنما هذا البيت مكان للعبادة وهذه المشاعر مكان لعبادة الله عز وجل بالحج وإلا فالله يعبد في كل مكان لكن عبادة الله بالحج والعمرة مختصة بهذا البيت فقوله تعالى ولله على الناس قال الله لا للبيت حج البيت أي قصده لأداء العبادة لله عنده. قال لله لا للبيت. قال الله قال لله لا للبيت. خير. نعم. حج البيت أي قصده لأداء العبادة لله عنده. نعم. Kita terjemahkan dulu sedikit yaitu fahadzal baitu mabni ala tauhid wal ikhlas lillah. Maka bait atau rumah ini yaitu maksudnya adalah Baitullahil Haram, yakni Masjidil Haram, Ka'bah, ya. Mabniun ala tauhid, ya. Baitullah tersebut dibangun di atas ketauhidan. Ya, tauhid maknanya yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekhususan
hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan Allah Subhanahu wa taala tersebut baik dari sisi rububiyahnya, Allah sebagai pencipta dan beri rezeki yang mengatur alam semesta ini, itu wajib kita mengesahkan Allah dalam segala hal, dalam hal tersebut. Ya. Ini Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, Allah satu yang beri rezeki. Jangan sampai kita meyakini ada yang mengatur alam ini selain Allah. Ya, seperti keyakinan mungkin orang-orang Cina atau Konghucu ya. Mereka meyakini alam ini diciptakan oleh dua kekuatan yin dan yang, ada yang hitam dan putih. Ya, itu yang mengatur alam ini menurut mereka. Ini adalah bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur alam ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengatur alam semesta. Ya, atau kejadian-kejadian gempa bumi itu mereka mengatakan ini terjadi karena pergerakan alam ini yang bergerak sendirinya. Ya, tidak ada mereka kaitkan kalau ada bencana-bencana, tidak ada mereka kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menyandarkannya kepada kejadian-kejadian alam. Seakan-akan alam ini bergerak sendiri, karena pergerakan itulah terjadi bencana. Mereka tidak kaitkan bahwasanya bencana itu terjadi karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan manusia di muka bumi sehingga Allah murka dan kemudian memerintahkan kepada alam tersebut untuk bergerak dan menimpakan bencana kepada mereka. Ya, ini adalah bentuk kesalahan di dalam rububiyah, dalam tidak mengesahkan Allah di dalam hak Allah sebagai pencipta alam semesta ini, sebagai pengatur alam semesta ini, sebagai yang memberikan rezeki dan lain-lainnya. Ya, ini wajib kita menyadari bahwasanya Baitullah tersebut dibangun dalam rangka mentauhidkan Allah. Ya, kita harus tahu di antara bentuk mentauhidkan Allah dalam mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyahnya, dalam hal mengesahkan Allah dalam ketuhanannya sebagai yang mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, itu hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hak Allah Subhanahu wa taala sebagai memberi syariat. Ya, satu-satunya yang berhak menetapkan syariat, menetapkan hukum-hukum kepada manusia ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak memberikan syariat. Dan berhak memberikan syariat siapapun orangnya. Seluruh hamba ini harus tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah satunya yang memberikan syariatnya adalah dalam bentuk ketaatan mentauhidkan Allah SWT dalam hak rububiyahnya. Ya. Kemudian dalam mentauhidkan Allah SWT juga di dalam sisi uluhiyahnya. Nah, inilah sisi yang banyak terjatuh kaum musyrikin zaman dahulu dan sampai zaman sekarang di dalamnya. Yaitu apa? Mereka kaum musyrikin meyakini rububiyah Allah. Mereka kaum musyrikin meyakini bahwasanya yang menciptakan, menghidupkan, mematikan itu adalah Allah. Ya. Mereka jika ditanya man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Orang musyrikin kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah menceritakan tentang jawaban mereka, la yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Ya. Man biyadihi malakutu samawati wal ard. Ya. Siapakah yang di tangannya kerajaan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Ya, yang menghidupkan, mematikan, beri rezeki semuanya Allah. Tapi mereka tidak mau memberikan ibadah hanya kepada Allah saja. Ya. Tidak mau memberikan ibadah. Mereka kalau berdoa kepada Allah iya juga. Dan berdoa kepada berhala-berhala mereka iya juga. Mereka kalau mau menyembelih untuk Allah iya juga. Menyembelih untuk berhala-berhala mereka iya juga. Nah, inilah bentuk daripada kesyirikan kaum musyrikin zaman dahulu. Ya, dan ini juga banyak ditiru oleh
pengikut mereka di zaman sekarang. Ya, walaupun mereka mendakwakan misalnya mereka adalah Islam, tetapi apabila mereka melakukan amalan-amalan seperti amalan-amalan orang musyrikin ini, ya itu tidak ada bedanya antara mereka dengan kaum musyrikin. Karena apa? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Uluhiyah Allah SWT tersebut adalah Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk ya diibadahi. Allah satunya yang berhak diberikan ibadah kepadanya. Tidak boleh seorang beribadah kepada selain Allah. Ya, karena ibadah itu adalah satu-satunya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah satu-satunya milik Allah. Ya, satu-satunya hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Ya, barang siapa memberikan ya hak Allah kepada yang selainnya, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar. Ya. Nah, jadi kita perlu tahu bahwasanya Baitullah tersebut itu dibangun dalam rangka mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu yang pertama tadi mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam hak rububiyahnya, ya, yaitu Allah sebagai yang kita meyakini ya Allah SWT sebagai pencipta, ya, pengatur alam semesta ini, menghidupkan, matikan, memberi rezeki, satu yang berhak memberikan ya hukum-hukum dan syariat, ya. Dan yang kedua adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hak uluhiyahnya. Dalam uluhiyahnya yaitu Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Adapun beribadahan kepada selain Allah yaitu adalah satu bentuk kebatilan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau uluhiyah ini berkaitan dengan amalan hamba. Jangan seorang hamba itu beramal ya karena selain Allah. Jangan seorang itu memberikan ibadahnya, doanya, ya, sembelihannya, ya, seluruh ya jenis ibadahnya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang ketiga adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib bagi kita meyakini ya bahwasanya Allah tersebut memiliki nama-nama seperti mengimani ya, meyakini, mengimani dan menetapkan. Ya, Allah Taala memiliki nama-nama seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an atau yang Allah sampaikan yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Ya, Allah Taala memiliki nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Al-Aziz, ya Al-Ghafur, dan banyak lagi daripada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut memiliki sifat rahmat, ya memiliki sifat rahmat dan juga ghadab. Karena Allah juga marah, ya, dan Allah juga memiliki sifat pengampun, ya, dan Allah juga memiliki sifat yang syadidul azab, ya, azabnya sangat pedih dan lain-lain. Ya. Semua yang Allah Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, wajib bagi kita mengimaninya, ya, tanpa kita ya menentangnya, ya. Seperti kita menafikan, meniadakan, oh Allah tidak ada memiliki sifat rahmat, atau Allah tidak ada memiliki ya sifat-sifat sebagaimana Allah telah terangkan, ya, kita nafikan semua, ya. Nah, ini adalah bentuk ya tidak mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, istilahnya di dalam ilmu agama kita itu istilahnya adalah bentuk ilhad. Ya, bentuk ilhad yaitu bentuk kesesatan di dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh ya kita menafikan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, ya, dan wajib juga bagi kita adalah menafikan apa yang Allah nafikan bagi dirinya. Allah Taala mengatakan la ta'khuzuhu sinatu wala naum, ya, Allah Taala tersebut tidak akan ya bisa ya menimpanya la ta'khuzuhu sinah, ya, kelelahan. Allah Taala tidak pernah lelah. Nah, wajib bagi kita juga menetapkan
sifat tersebut karena Allah Taala menetapkannya. Wala naum, Allah Taala tidak pernah tidur. Karena tidur itu sifat yang lemah, ya, dan Allah Taala menafikan itu dari dirinya dalam Al-Qur'an. Jadi di dalam mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya adalah wajib bagi kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, baik dari nama-nama dan sifatnya, baik itu dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih, dan wajib bagi kita adalah menafikan atau meniadakan apa yang Allah tiadakan terhadap dirinya, baik dari sisi nama-nama atau juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mentakwil-takwil, ya. Nah, mentakwil adalah memalingkan makna yang zahirnya kepada makna, ya, yang jauh daripada yang sebenarnya. Nah, kemudian, ya, jadi Baitullah tersebut dibangun di atas dasar tauhid. Tauhid telah saya terangkan tadi, ya, mentauhidkan Allah dalam 3 perkara. Dari pertama perkara rububiyah Allah, yang kedua perkara uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga perkara nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ikhlas lillahi azza wa jalla, ya. Jadi dibangun atas ketauhidan dan keikhlasan pada Allah. Ikhlas juga bermakna tauhid, ya. Ikhlas juga bermakna tauhid, ya. Kemudian wa huwa makanun lil ibadati. Ya, al-ikhlas, ikhlas tersebut adalah, ya, dari kata-kata khalis, ya, akhlasa yukhlisu ikhlasan. Ya, khalis itu adalah memberikan, ya, sesuatu tersebut secara murni, tidak ada tercampur dengan sesuatu yang lain, ya, kepada yang kita mengikhlaskan sesuatu itu untuknya, ya. Di sini adalah mengikhlaskan kepada Allah SWT adalah kita betul-betul, ya, seluruh bentuk ibadah kita itu tidak ada tercampur di dalamnya satu pun niat-niat kepada selain Allah. Ya, tidak ada tercampur satu pun, ya, bahagian, ya, yang akan diberikan kepada selain Allah daripada ibadah kita. Ya, tidak ada, ya, dicampur sedikit pun dengan sesuatu yang lain dalam dalam bentuk kesyirikan. Seluruhnya betul-betul murni, ya, ibadah itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau berdoa, berdoalah kepada Allah. Kalau menyembelih, menyembelihlah hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau salat, salatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau puasa, puasalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa makanun lil ibadah. Ya, Baitullah tersebut adalah tempat untuk ibadah. Ya, tempat untuk ibadah. Kita datang ke Mekah, datang ke Baitullah itu bukan untuk kita mengibadahi Ka'bah, ya. Bukan kita untuk mengibadahi tempat tersebut, bukan. Ya, tempat itu hanyalah tempat untuk beribadah, ya. Kenapa kita datang ke sana? Karena Allah merintahkan kita, ya. Kita datang itu adalah dalam rangka mewujudkan ketaatan kita kepada Allah, ya, dalam rangka mewujudkan, ya, kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diibadahi wallazi yu'badu huwallahu azza wa jalla. Yang diibadahi adalah Allah azza wa jalla, ya. Wa innama hadzal baitu makanun lil ibadati. Ya, adapun, ya, Baitullah tersebut, ya, adalah tempat untuk beribadah, tempat untuk beribadah. Wa hadzil masyair, ya, makanun lil ibadatillahi bil hajj. Dan seluruh, ya, masyair, ya, tempat-tempat daripada syiar-syiar ibadah tersebut seluruhnya tempat untuk beribadah pada Allah SWT dengan melakukan ibadah haji di sana. Ya, Masyairul Haram itu dari Arafah, ya, tempat-tempat tersebut ada Arafah, ya, ada Mina, ada Muzdalifah, ada Mina, ya, ada Safa dan Marwa, seluruhnya itu, dan kemudian ada Baitullah, Masjidil Haram, yaitu Ka'bah, ya, itu semuanya adalah, ya, tempat-tempat beribadah atau tempat untuk melakukan syiar pada ibadah tersebut. Nah, ya, bil haji, ya, ini tempat-tempat disebutkan tersebut adalah khusus untuk haji seperti itu Arafah, Muzdalifah dan Mina itu adalah khusus untuk melakukan haji. Nah, untuk selain haji tidak disyaratkan ibadah di sana.
Wa illa kata beliau, ya, wallahu ya'budu fi kulli makan. Ya, sesungguhnya Allah itu diibadahi di setiap tempat. Ya, Allah SWT diibadahi di setiap tempat. Ya, tetapi kenapa ya Allah Taala merintahkan kita untuk datang ke Baitullah ya dan kemudian melakukan rangkaian ibadah di tempat-tempat yang di masyair-masyairil haram itu. Ya, kata beliau sini, lakin ibadatullah bil haji wal umrah mukhtasatun bihadzal bait. Karena apa? Karena ibadah haji dan umrah itu dikhususkan di tempat ini. Ya. Jadi tidak boleh seorang melakukan rangkaian ibadah tersebut, baik itu ada mabitnya, ya ada melontar jumrohnya, ya ada wukufnya, ada tawafnya, itu tidak boleh dilakukan kecuali di Baitullah tersebut. Ya, di Baitullah Haram tersebut. Ya, yaitu Ka'bah dan yang sekitarnya. Ya. Faqauluhu ta'ala, maka berkata Allah Ta'ala, walillahi 'alan nas. Nah, di sini dalam perkataan Allah Ta'ala, walillahi 'alan nas. Ya, adalah ya hak Allah atas ya manusia. Hak Allah ya dan merupakan kewajiban atas manusia yang harus mereka tunaikan. Ya, ini di sini adalah lillah. Ya, ini qala lillah. Ya, ini untuk Allah. Jadi la lil bait. Jadi bukan untuk Baitullah tersebut. Ya, ibadahnya adalah untuk Allah, bukan untuk Baitullah, bukan untuk Ka'bah, bukan untuk Masyairil Haram, bukan itu yang kita ibadahi. Ya, kita di sana adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hajjul baiti. Ya, hajjul baiti yaitu melakukan ya berhaji ke Baitullah. Yani qasduhu li adal ibadah lillahi indahu. Ya, ini seorang berniat ya menuju ke Baitullah tersebut adalah dalam rangka menunaikan ibadah bagi Allah di sana. Ya, di sisinya yaitu di Baitullah tersebut. Nah, ini dilakukan adalah semuanya adalah karena lillah ya lillahi 'alan nas ya untuk Allah ya diwajibkan atas manusia ya untuk berhaji ya untuk mengunjungi ya dan menunaikan ibadah di tempat tersebut. Dari sini kita ketahui juga ya bahwasanya ya tidak dibenarkan ya dan merupakan suatu bentuk amalan yang bid'ah yang diada-adakan. Ya, jika ada orang melakukan tawaf ya tidak di Ka'bah. Ya, mungkin dia meyakini satu tempat tersebut tempat yang keramat. Ya, kemudian dia tawaf 7 kali di sana. Ya, ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya adalah perbuatan bid'ah dan bid'ahnya adalah bid'ah yang misalnya menjatuhkan dia, menyampaikan dia kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bid'ah itu ada bid'ah yang sampai kepada kesyirikan, ada bid'ah sampai kesyirikan. Ya. Dari apa pembedanya? Kalau bid'ah yang sampai kepada kesyirikan adalah ketika dia ya meniatkan ibadahnya itu untuk selain Allah. Nah, misalnya dia tawaf nih, ya. Tawaf di seputar kuburan. Ya, dalam rangka apa? Dalam dia tawaf itu dalam rangka adalah mendekatkan diri kepada ya syekh ya atau wali atau kiai yang dikubur tadi. Ya, yang dikubur tadi ya dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, dalam rangka mengharapkan keberkahannya, dalam rangka mengharapkan syafaatnya, maka dia tawaf. Dia kelilingi sebanyak 7 kali. Nah, ini adalah bentuk kesyirikan, syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang bisa menggugurkan amal-amal seorang menyebabkan dia keluar daripada Islam. Ya. Kita harus ingat bahwasanya ibadah tawaf tersebut di muka bumi ini ya hanya satu tempat yang disyariatkan yaitu di Ka'bah, di Baitullahil Haram, ya di Ka'bah dan itu untuk siapa? Hanya lillah. Hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sah dan tidak benar orang yang melakukan ibadah tawaf ini selain di Ka'bah Baitullahil Haram. Demikian juga ya kegiatan yang lain ya. Nah, ada orang yang istilahnya bersafa ya menjadikan suatu tempat ya di situ dia melakukan rangkaian-rangkaian yang ibadah yang menyerupai dengan ibadah haji.
ya di tempat yang lain, ya selain di Ka'bah. Ya, ini terjadi, ya terjadi ya di negeri kita di Indonesia, ya terjadi pada bulan tertentu orang mengunjungi ya tempat-tempat kuburan para wali, ya dan mereka melakukan rangkaian ibadah di sana yang menyerupai pada ibadah haji atau ibadah umrah. Ini semua adalah bentuk ya pemalingan ibadah, pemberian ibadah pada selain Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ya menghindarkan diri dan menjauhi diri kita darinya. Karena ini adalah suatu amalan sangat berbahaya bagi akidah kita ya dan merusak daripada tauhid kita, bahkan menghancurkan tauhid seseorang. Nah, lanjut fal hajju. فالحج إنما هو لله عز وجل، وأما البيت فإنه مكان للحج ومكان للعبادة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار هذا المكان لأداء مناسك الحج والعمرة. وكذلك يختار عز وجل من بني آدم، فقد اختار منهم الرسل والأنبياء، ويختار من الزمان أيضا، فاختار شهر رمضان واختار أشهر الحج، فهو يختار سبحانه وتعالى من الأمكنة ومن الأزمنة ومن الملائكة ومن البشر، يختار عز وجل ما يعلم أنه محل الاختيار. فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار. Nah, jadi fal hajju, nah jazakallahu khair hasbuk. Fal hajju, maka haji tersebut ya sesungguhnya adalah untuk Allah saja. Ya adalah untuk Allah saja. Karena itu juga kita yang pertama kita membersihkan amalan kita tadi dari segala macam bentuk kesyirikan dan kemudian juga membersihkan niat kita ya daripada niat-niat yang untuk mencari sesuatu ya selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita bersihkan diri kita di dalamnya. Karena apa? Karena haji itu semata-mata nyala untuk Allah Azza wa Jalla. Demikian juga umrah. Ya, kita berbicara haji di sini pasti konteksnya juga mencakup umrah. Ya. Adapun Baitullahil Haram yaitu Ka'bah dan yang sekitarnya, maka sesungguhnya dia adalah makanun lil hajj. Maka itu adalah tempat untuk menunaikan ibadah haji. Ya, dan termasuk juga makan untuk tempat untuk menunaikan ibadah umrah saja. Umrah tidak termasuk di dalamnya ya masyair yang berupa Arafah, Muzdalifah, Mina itu tidak ada dalam rangkaian ibadah umrah. Ibadah umrah hanya dilakukan adalah di Ka'bah dan kemudian di Safa dan Marwah. Ya. Kemudian ya fa innahu ya makanun lil hajj ya adalah tempat dan makanun lil ibadah, tempat untuk beribadah. Jadi kita ke sana bukan untuk mengibadahi ya Ka'bah ya, bukan untuk kemudian mengambil ya tanah-tanah yang ada di Arafah, di Muzdalifah untuk dibawa pulang dijadikan jimat. Ya, ini semua adalah bentuk khurafat ya, bentuk-bentuk tabarruk yang tidak disyariatkan ya. Bentuk tabarruk yang mencari keberkahan ya yang merupakan bentuk kebid'ahan yang harus kita hindari. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Nah, ini adalah hal yang penting ini. Ya, yang penting ya untuk kita pahami dan kita sadari. Bahwasanya Rabb kalian, yakni pencipta kalian ya, ada Allah Azza wa Jalla yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah Ta'ala menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Nah, ini alhamdulillah Allah Ta'ala memilih di antara kita-kita untuk bisa hadir pada hari ini ya di dalam majelis ini. Majelis yang kita manfaatkan, gunakan untuk menyampaikan ya perkataan Allah Ta'ala, perkataan Rasulnya yang mengajak kepada tauhidullah Azza wa Jalla. Ini Allah Ta'ala memilih ya. Memilih, yang menciptakan dan memilih. Tidak semua orang yang Allah ciptakan itu kemudian menjadi orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Ya, hanya orang-orang yang Allah pilihlah yang kemudian Allah bukakan hatinya untuk menerima keislaman. Ya. Hanya orang-orang yang Allah pilihlah
ya yang kemudian ya Allah jadikan, Allah berikan kepadanya hidayah ya untuk mempelajari Islam, ya untuk mengamalkan apa-apa yang dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini dan kita bermohon kepada Allah Taala agar Allah pilih kita di antara orang yang beriman kepadanya. Oh, kita bermohon kepada Allah agar Allah Taala memilih kita di antara hamba-hambanya, termasuk hamba-hambanya yang solehin. Ya, karena tidak semua orang yang namanya memilih pasti ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Ya, orang-orang yang Allah pilih untuk jadi orang beriman untuk menunjukkan Allah Taala mencintai orang tersebut. Ya, adapun ya untuk permasalahan dunia, ya, nah itu tidak menunjukkan Allah Taala ya mencintai seorang. Jika seorang diberi kelebihan dari sisi dunia, belum tentu Allah Taala mencintainya. Tapi kalau seorang Allah berikan kelebihan di dalam agama, itu tandanya Allah mencintai seseorang. Ya, karena dunia ini di sisi Allah ya tidak ada harganya. Ya, tidak ada harganya. Ya, seandainya sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya dunia ini lebih berharga daripada janahu ba'udah, seandainya ya dunia ini lebih berharga daripada sayap nyamuk, ya niscaya Allah Taala tidak akan berikan kepada orang-orang kafir ya setetes air pun. Ya, tidak akan Allah berikan. Kenapa? Orang kafir adalah musuh Allah. Kalau seandainya dunia itu berharga, niscaya akan Allah berikan hanya kepada orang-orang yang dia cintai saja. Tapi karena dunia itu tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Taala berikan baik kepada yang Allah cintai maupun tidak Allah cintai. Dunia itu Allah berikan baik kepada orang yang dia cintai atau orang yang tidak dia cintai, tapi Allah Taala tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai, ya. Jadi ini harus kita sadari Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah Taala menciptakan dan kemudian juga memilih, ya. Fakhtara hadzal makan li ada' manasik umrah. Allah Taala memilih tempat ini ya, yaitu Baitullah dan yang sekitarnya, ya Ka'bah dan sekitarnya, ya untuk ya rangkaian ibadah haji dan umrah. Karena itulah kita ke sana. Ya, karena itulah kita berangkat ke sana. Karena Allah telah memilih tempat tersebut untuk kita menunaikan haji di sana dan menunaikan umrah. Kita berangkat ke sana dalam rangka ta'atan lillah, dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengharapkan balasan yang besar sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba ya di dalam mendapatkan kebaikan. Karena sesungguhnya kehidupan yang hakiki itu hanyalah kehidupan akhirat. Ya, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Jembatan menuju kampung halaman kita yang sebenarnya. Ya, siapa orang yang tidak mau kalau kembali ke kampung mendapati rumah yang mewah? Ya, siapa yang tidak mau kalau kembali ke kampung halamannya dan mendapati tanah yang luas? Ya, mendapati kebun-kebun yang subur, yang banyak tanaman-tanamannya. Ya, mendapatkan kenikmatan. Siapa tidak inginkan demikian? Kalau ingin demikian, maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlaskanlah ibadah kepada Allah. Ya, perbanyaklah ibadah kita. Ya, di antaranya apa? Di antaranya ini melaksanakan haji dan umrah. Ya, kita menginfakkan harta ya sekian banyak hanya untuk bisa salat di Ka'bah, ya di Masjidil Haram, niscaya sesungguhnya apa yang kita infakkan itu tidaklah besar. Tidaklah besar. Sering ini bukan perkataan saya. Ya, ini ya perkataan para ulama. Ya, ketika mereka menyampaikan tentang keutamaan salat di Masjidil Haram, ya, Nabi SAW mengatakan ya, salat di Masjidil Haram tersebut adalah melebihi mi'ati alfin mimma siwahu. Ya, salat di Masjidil Haram tersebut ya melebihi 100.000 kali lipat dari yang selainnya.
ya satu kali kita sholat di sana itu ya satu harinya itu melebihi daripada 260 tahun kita sholat di Indonesia ya atau di belahan negara yang lain. Ya, maka apa yang kita infakkan itu ya laisa bikatsir. Tidaklah tidaklah banyak dibandingkan apa yang akan kita dapatkan. Yang penting agar jangan amalan besar itu hilang, jaga keikhlasannya. Ya, itu yang penting bagi kita. Jadi, kenapa kita berangkat ya ke Ka'bah tersebut adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, karena tempat itulah yang dipilih oleh Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji dan umrah tersebut. Nah, dan demikian juga yakhtar azza wa jalla min bani Adam. Allah Ta'ala juga memilih dari ya keturunan Adam alaihissalam. Ya, Allah Ta'ala faqastara minhum ar-rusul wal anbiya. Allah Ta'ala memilih dari keturunan Adam tersebut para rasul dan para nabi. Mereka ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para rasul dan para anbiya. Ya, mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala dan jumlahnya sangat banyak. Ya, jumlah rasul dan para nabi itu sangat banyak, tapi yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu hanya sebahagian saja dan banyak di antaranya tidak Allah ceritakan. Ya. Tetapi wajib bagi kita mengimaninya secara umum bahwasanya Allah telah memilih para rasul dan para nabi dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan yang terakhirnya yang Allah Ta'ala pilih dan penutup sekalian para nabi dan beliau adalah rasul yang paling mulia adalah nabi kita. Adalah Rasulullah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terakhirnya dan antara pilihan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, dan ya kedudukan ya yang paling mulia itu adalah kedudukan sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Itulah yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Ya, tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada itu. Ya, yaitu kedudukannya para nabi dan para rasul. Nah, dan kemudian ya setelah meninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi para nabi, tidak ada lagi para rasul. Yang ada apa? Yang ada hanyalah adalah warisan mereka. Ya, adalah warisan mereka. Barang siapa mendapatkan warisan para rasul tersebut, warisan rasul tersebut, ya, maka sungguh dia telah mendapatkan warisan yang sangat banyak, ya, yang sangat berharga, yang lebih berharga dari seluruh apa yang ada di dunia ini, dan dengannya kemudian Allah Ta'ala juga akan mengangkat derajatnya. Ya, maka derajat yang paling mulia setelah para rasul adalah derajatnya para ulama. Ya, para ahlul ilmi, para ulama itulah mereka yang memiliki derajat-derajat yang mulia. Ya, kalau ada kita punya anak-anak, ya keluarga kita, keturunan kita atau cucu-cucu kita, ya. Nah, motivasilah mereka untuk mendapatkan ya warisan yang mulia tersebut karena dengan itu mereka akan mendapatkan derajat sebagai seorang hamba yang paling mulia di muka bumi ini setelah para rasul. Ya, setelah para rasul itu adalah derajatnya para ulama, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memilih di antara keturunan Bani Adam tersebut Allah Taala memilih para rasul dan para anbiya, ya. Wa yakhtaru minaz zamani aidan. Ya, kemudian Allah Taala juga memilih daripada waktu-waktu. Ada sebagian waktu Allah Taala pilih sebagai waktu-waktu yang mulia, ya, yang Allah istimewakan ibadah di dalamnya. Fakhtara syahra Ramadan. Allah Taala memilihkan bulan Ramadan, ya, sebagai satu bulan yang paling mulia daripada bulan-bulan yang lain. Ya, dan kemudian Allah wajibkan bagi kita untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan tersebut. Dan kemudian Allah pilih pula dari bulan Ramadan itu satu malam. Yang malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Kemudian wakhtara asyhurul hajj. Dan Allah Ta'ala kemudian juga memilih di antara waktu-waktu itu bulan-bulan melakukan ibadah haji. Ya. Jadi haji itu tidak dilakukan setiap bulan, tetapi dalam satu tahun itu satu kali pada bulan-bulan haji dimulai dari ya Syawal, Zulqa'dah dan sebahagian Zulhijjah. Ya, totalnya berjumlah 70 hari seluruhnya. 70 hari. Yaitu
ya mulai dari Syawal. Kalau orang ada berniat haji, maka dia bisa mulainya dari awal Syawal, ya. Dia berniat, dia umroh, ya misalnya haji tamattu, dia umroh dulu pada bulan Syawal tersebut. Kemudian setelah itu dia menunggu hari tarwiyah dan dia sambung dengan menunaikan ibadah haji mulai pada hari tarwiyah tersebut. Ya, ya ini bulan-bulan merupakan Ashhurul Hajj. Ashhurul Hajj ini adalah Ashhur Ma'lumat. Adalah bulan-bulan yang sudah diketahui, sudah diketahui bahkan sebelum diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena para anbiya yang sebelum Nabi SAW juga melakukan ibadah haji pada bulan-bulan tersebut. Ya, karena dikatakan Ashhurul Hajj itu adalah Ashhur Ma'lumat. Ya. Fahuwa yakhtar, Allah Ta'ala memilih subhanahu wa ta'ala minal amkinah minal azminah. Allah Ta'ala memilih, ya baik itu dari tempat-tempat, Allah Ta'ala pilih tempat-tempat yang mulia, yang Allah cintai. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah kota Makkah. Kota Makkah Al-Mukarramah adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan setelah itu adalah Al-Madinah. Ya, sebagai dua kota suci yang telah Allah pilih, yang Allah lebihkan ya di sana nilai ibadah di dalamnya. Ya, jadikan sebagai kota suci yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa minal azminah wa minal malaika wa minal bashar. Ya, demikian juga zaman-zaman Allah Ta'ala pilih ya waktu-waktu ya yang Allah cintai ibadah di dalamnya lebih daripada waktu-waktu yang lain. Ya, dan ini perlu sebagai seorang muslim ya agar kita tidak menyamakan saja hari itu seluruhnya. Ya, jangan kita menyamakan saja ya hari Senin, Selasa, Rabu sama aja dengan hari-hari yang lain. Ya, hari Senin ada ya ibadah yang Allah sukai di dalamnya, yaitu berpuasa. Ya, kemudian ya hari Kamis juga ya adalah hari-hari yang diistimewakan melakukan ibadah di dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tersebut ya memilih di antara ya waktu-waktu dan kemudian ya juga bulan Ramadan. Ya, kemudian juga yang kemarin adalah pada 10 di bulan Zulhijjah. Ya, Allah Ta'ala merupakan ma min ayamin ya al-amal salih habbu ila Allah ya mimma siwaha. Ya, tidak ada satu hari pun yang Allah Ta'ala lebih mencintai amal soleh di dalamnya ya daripada 10 pertama bulan Zulhijjah. Karena itu kita dimotivasi untuk meningkatkan amalan di dalamnya. Demikian juga ya hari-hari yang akan datang. Ya, hari-hari yang akan datang. Ya, hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, adalah hari yang terbaik ya. Dan demikian seterusnya. Jadi jangan kita sama saja. Dengan Allah Ta'ala memilih hari-hari tersebut, maka itu ya akan mendorong kita ya mempelajarinya dan mengamalkannya, itu akan mendorong kita untuk ya senantiasa istiqomah. Karena jiwa itu ya kadang-kadang dia futur. Ya, kadang-kadang dia lemah untuk beribadah. Tapi tatkala kemudian ada hari-hari yang Allah istimewakan ibadah dalamnya, maka dia termotivasi lagi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara hikmah Allah Ta'ala memilih daripada hari-hari tersebut ya. Kemudian setelah dia selama setahun ya jatuh bangun dalam beribadah, datang bulan Ramadan. Ya, saatnya ya pengampunan dosa, saatnya dibelenggu syaitan ya, dibelenggu ya Allah SWT agar memudahkan orang-orang bertobat kembali kepada Allah. Nah, jangan disia-siakan. Jadi ada hari-hari yang dipilih Allah SWT tersebut ya. Maka dengan kita mengetahuinya, memahaminya dan mengamalkannya, itu akan membantu kita di dalam istiqomah dalam perjalanan hidup kita, di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kata beliau di sini ya wa minal malaikah wa minal bashar. Ya. Dan begitu Allah memilih daripada malaikat.
ya, dan memilih di antara malaikat yang Allah utus sebagai rasul, ya, pembawa wahyu dari Allah SWT ke para rasul. Yaitu seperti Allah Ta'ala memilih malaikat Jibril ya, sebagai ya penghulunya para malaikat yang Allah Ta'ala pilih untuk mewahyunya kepada para rasul. Faminal bashar, ya, dan kemudian Allah pilih daripada manusia. Ya, yakhtaru azza wa jalla ma ya'lamu annahu mahallun lil ikhtiyar. Allah Ta'ala memilih ya dari makhluk-makhluknya apa yang Allah tahu dia adalah ya tempat yang memang layak untuk dipilih. Ya, dan kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ya memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang Allah pilih ya untuk bisa istiqomah di jalan menjalankan syariat, ya di dalam termasuk Allah Taala pilih pada hamba-hambanya ya yang menolong daripada agama Allah Taala tersebut, ya sebagai hamba-hambanya yang merupakan ya penolong dalam menegakkan agama Allah Taala tersebut, baik di dalam pribadi-pribadinya maupun pada keluarganya dan masyarakat sekitarnya, ya amin ya rabbal alamin. Dan ini juga di dalamnya ada tanbihun latifun, ya ada hal yang perlu diingatkan di sini, ya ini Allah Ta'ala itu memilih. Allah Ta'ala mengetahui isi hati kita. Ya, tidak mungkin Allah Ta'ala akan memilih ya hambanya untuk menyebarkan dinnya kecuali adalah orang-orang yang Allah ketahui keikhlasan di dalam hatinya. Ya, Allah Ta'ala ketahui keikhlasan di dalam hatinya, di dalam menegakkan agama. Karena itu wajib bagi kita jika ingin Allah jadikan kepada hamba-hamba yang terpilih, wajib bagi kita membersihkan hati kita. Ya, perhatikan selalu hati-hati kita, selalu dibersihkan. Karena mustahil Allah Ta'ala tersebut salah pilih. Ya, mustahil salah pilih. Orang yang tidak layak, tidak akan Allah pilih. Orang yang Allah tahu, ya hatinya tidak ikhlas, hatinya tidak jujur, tidak akan Allah pilih. Ya. Nah, karena Allah Ta'ala tersebut ya'lamu as-sirra wan najwa. Ya, mengetahui apa yang tersembunyi, ya'lamu ma fis sudur. Ya, apa dalam hati seseorang. Karena itu wajib bagi kita untuk selalu melihat hati-hati kita, mengawasi hati-hati kita dan selalu menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Ya, Allah memilih di antara para malaikat-malaikat sebagai utusan-utusannya dan juga di antara manusia. Ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Nah, barakallahu fikum. Dan juga tanbihun latif, termasuk juga orang-orang yang akan mengunjungi Baitullah, itu adalah juga orang-orang yang Allah pilih ya untuk bisa melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umroh, adalah termasuk orang-orang yang hamba Allah pilih. Ya, karena itu wajib bagi kita yang diberikan kelapangan dan kemudian diberikan hidayah untuk mau ya mengunjungi Baitullah tersebut, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bersyukur karena tidak semua orang yang Allah pilih untuk melakukannya. Karena ya padahal kalau seseorang melakukan ibadah tersebut itu merupakan suatu keberuntungan yang besar bagi dirinya. Ya, dengannya kesempatannya dengan itu dia memiliki kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan dirinya daripada dosa-dosa dan kemudian mendapatkan ya pahala yang berlipat ganda dengan dia melakukan ibadah haji dan ibadah umroh tersebut. Nah, saya kita ringkas sedikit, tapi ini udah jam 8.07. Kita ringkas sedikit saja satu paragraf pada tathhirul bait. تطهير البيت. أمر الله إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يطهر هذا البيت من النجاسة الحسية، يعني أمرهما أن يكون هذا المكان طاهرا من النجاسات والقاذورات
لأنهما كانوا صلاة وما كانوا عبادة، ويطهرانه كذلك الطهارة المعنوية بأن يطهراه من الشرك والبدع والخرافات. Nah, jazakallahu khairan. Di sini kemudian topik berikutnya ini tathhirul bait, yaitu membersihkan Baitullah Haram tersebut, membersihkan ya Ka'bah dan sekitarnya pada tempat ibadah di Baitullah Haram. Di sini amarullah Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam, Allah Taala merintahkan ya dua manusia pilihannya, ya dua rasul yang pilih antara hambanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ya dan Ismail alaihissalam ya. Kedua-duanya, Nabi Ibrahim adalah bapaknya Ismail dan Nabi kita Muhammad SAW adalah daripada anak cucu daripada Nabi Ismail alaihissalam ya alaihi wassalam ya, antahiru hadzal baita, untuk mensucikan ya Baitul Haram tersebut, untuk mensucikan Baitullah Al-Haram tersebut. Nah, ya, jika sebutkan Baitullah ini adalah Ka'bah dan sekitarnya daripada tanah suci Mekah. Ini semuanya adalah Baitullah. Semua adalah Baitullah Al-Haram ya. Yaitu Ka'bah dan yang sekitarnya ya, termasuk di dalamnya adalah tanah suci kota Mekah tersebut. Ada batasan-batasannya. Allah Ta'ala merintahkan ya Ibrahim dan Ismail AS untuk membersihkannya. Yaitu membersihkannya dari dua sisi makna. Kedua sisi maknanya. Yang pertama, membersihkannya daripada najasah hissiyah, yaitu kotoran-kotoran yang bisa dirasakan. Ya, yaitu yang tampak. Ya, yang tampak atau yang hissiyah itu bisa disentuh. Ya. Dari najis-najis yang bisa disentuh. Ya, istilahnya nih kalau sesuatu yang bisa kita sentuh ini namanya hissiyah. Ya, ada lagi lawan hissiyah, yaitu padanya itu yang maknawiyah. Maknawi sesuatu yang bisa dirasakan oleh perusahaan tapi tidak bisa disentuh dengan tangan kita secara maknawi, ini secara hissi. Yaitu dari najis-najis yang bisa disentuh, yang hissiyah sifatnya. Yakni Allah Ta'ala merintahkan keduanya, amaruhuma an yakuna hadzal baitu tahiran min al-yasad wal khuzurat. Hendaklah tempat ini ya bersih dari najis-najis dan kotoran-kotoran. Ya, sampah-sampah, najis-najis ya dan semua yang ya mengotori ya, maka Allah Ta'ala merintahkan baik Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk membersihkannya. Li'annahu makanus salatin wa makanu ibadatin. Ya, karena dia adalah tempat untuk salat dan tempat untuk ibadah ya. Dan apa yang dilakukan oleh oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam ini juga adalah perintah kepada orang-orang setelahnya. Ya, termasuk oleh kita umat Islam yang untuk senantiasa menjaga kebersihan daripada ya Baitullah tersebut, ya Baitul Haram tersebut. Ya, dikarenakan ya millah agama dinul Islam ini adalah millah yang berada juga di atas millat Ibrahim. Karena kita diperintahkan an tabi' millat Ibrahim hanifa. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, dan ini juga adalah ya syariat yang bukan hanya pada Nabi kita Muhammad SAW, bahkan juga sebelum-sebelumnya, para anbiya seluruhnya. Yang namanya tempat untuk sholat, tempat untuk ibadah tersebut harus dijaga kebersihannya. Dan yang kemudian hal kedua yang kadang banyak orang lalai di dalamnya adalah membersihkan keduanya dari toharah ya, toharah ma'nawiyah. Itu membersihkannya dari sisi maknawi. Dari sisi yang tadi hissi yang bisa disentuh, kalau maknawi ini dari sisi makna. Ya, yaitu bi an yutahhirahu minasyirki wal bid'ah wal khurafat, yaitu dengan membersihkannya dengan membersihkannya dari kesyirikan, kebid'ahan dan khurafat. Nah, ini yang kadang banyak manusia lalai darinya. Kalau kita berangkat haji atau berangkat umroh itu, ya kalau soal kebersihan hissiyah, ya kita lihat lantainya Masya Allah. Ya, setiap beberapa waktu itu selalu ada yang mengepel. Ada petugas yang mempelnya Masya Allah ya, dengan
air, dengan sabun, ya dengan peralatan yang canggih-canggih juga. Itu selalu dibersihkan, bahkan tiang-tiangnya, debunya sampai loteng-lotengnya kalau Masjid Nabawi itu juga ya dibersihkan. Ya, juga Masjidil Haram Mekkah, Baitul Haram tersebut dibersihkan luar biasa. Ya, ini kita saksikan sendiri. Ya, bagaimana sangat dijaga kebersihannya, bisa jadi mungkin dalam sehari itu ada 5 kali ya dibersihkan dari seluruh yang mengotorinya. Tetapi yang sangat disayangkan adalah masih banyaknya kotoran-kotoran bersifat maknawi, yaitu banyaknya orang-orang yang melakukan ya bentuk-bentuk kebid'ahan di dalam ibadah mereka di Baitul Haram tersebut. Dan ini juga termasuk hal yang harusnya dibersihkan dari perkara-perkara seperti ini. Yaitu banyak orang yang ya ketika ya tawaf mereka ada mereka ya tawafnya dengan seperti dengan paduan suara, ya dengan suara yang keras, ya mengganggu orang lain, dan juga ini bukan hal yang disyariatkan, tidak dicontohkan Nabi SAW. Ya tawaf dengan paduan suara seperti itu, ya paduan suaranya sambil baca doa maksudnya ya. Paduan suaranya baca doa, ya tetapi ya tata caranya salah. Ya kalau membaca doanya memang disyariatkan, tetapi bukan dengan paduan suara. Ya, ini adalah termasuk dalam bentuk ya hal yang menyelisih daripada petunjuk Nabi SAW, harusnya juga dibersihkan dari hal-hal seperti ini. Ya, yang lebih parah daripada itu adalah orang-orang yang mengusap-ngusap dinding Ka'bah. Ya, mengusap-ngusap dinding Ka'bah. Ya, dinding Ka'bah tersebut yang disyariatkan untuk diusap itu hanya 2, yaitu Rukun Yamani dan kemudian Hajar Aswad. Itu cuman yang disyariatkan untuk diusap, karena itu dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, orang enggak. Ya, dia sampai di dinding manapun ya daripada dinding Ka'bah tersebut, ya dia usap-usap bahkan dengan 2 tangannya, dia meratap-ratap di sana, dia peluk-peluk, ya. Ini adalah semuanya adalah bentuk-bentuk daripada hal-hal yang menyelisih dari syariat, ya. Bahkan ya kalau dulu itu ya ada orang sengaja mencoba untuk mencabut benang-benangnya. Ya, benang-benang daripada kiswah tirai penutup Ka'bah tersebut, yang mereka bawa pulang dijadikan jimat dan segala macam ini adalah kesalahan yang sangat besar, merupakan bisa menjatuhkannya ke dalam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kami yakini itu adalah hal yang mendatangkan keberkahan. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang khurafat, ya, khurafat. Nah, ya, dan masih banyak lagi amalan-amalan yang mereka lakukan yang mana Baitul Haram tersebut seharusnya adalah dibersihkan dari perkara-perkara yang seperti ini. Hendaklah seorang ketika menunaikan ibadahnya di sana itu betul-betul dia tunaikan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul harus ada ittiba'nya kepada sunnah, betul-betul dia mengikuti sunnah di dalam amalannya tersebut. Nah, dan mungkin itu saja yang kita dapat sampaikan pada pagi hari ini, dan insyaallah taala Senin depan itu kita akan lakukan manasik khusus umrah. Ya, manasik umrah 1 kali pertemuan secara lengkap. Ya, penjelasan manasik umrah 1 kali pertemuan secara lengkap insyaallah taala. Ya, hari Senin ya. Dan jika penjelasan manasik umrah tersebut, jika yang dimaksud adalah rangkaian tata cara pelaksanaan ibadahnya, yaitu singkat, ya, singkat. Yang kita maksudkan dengan tapi kenapa kita di sini melakukan kajian intensif, itu adalah dalam rangka kita betul-betul menjiwai, adalah dalam rangka kita betul memahami syariat haji dan umroh. Ini kita lakukan secara intensif agar tidak ada lagi di antara jemaah kita yang ketika melakukan ibadahnya nanti ada melakukan bid'ah-bid'ah, ya. Ada yang melakukan hal-hal yang menyelisih daripada syariat, kemudian tidak memahami apa sebenarnya hakikat datangnya mereka melakukan ibadah umroh ke Baitul Haram tersebut. Ini yang kita kaji secara intensif. Nah, baik, sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan.
Ya, yang Bapak-bapak boleh langsung sampaikan. Kalau Ibu silakan bisa sampaikan langsung boleh juga, atau kalau ditulis lebih bagus. Baik, Saudara Mirza dulu nih, ada pertanyaan Mirza? الله يبارك فيك زاد. لا غير موجود يعني. Nah, غير موجود. لا يوجد. لا يوجد. نعم. لا بأس. لكن في اللغة العامية هؤلاء يقولون غير موجود هكذا. غير موجود. ما موجود. ما ما موجود. ما عندي. ما عندي. ما عندي. طيب. لكن كيف حالك في هذا الصباح سعد؟ بخير؟ الحمد لله. الحمد لله بخير. الحمد لله. في صداع شوية لكن بسيط. بس يعني خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. Amin. Amin. Baik, yang lain Rahmat Halwi ada pertanyaan? Cukup, Ustaz. Cukup. Baik, Roy, ada pertanyaan Roy? Untuk saat ini belum. Oh, baik. Pak Zulfahmi nih, mana kabarnya nih? Sehat nih, Bukit Tinggi. Pak Zulfahmi. Mana orangnya nih? Ada nggak tuh? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Sehat ya, Alhamdulillah. Mana nih, ada pertanyaan? Kapan berangkat? Iya, Ustaz, kapan berangkat, Pak? Ya, Kak. Ada Ya, Jadi ya, visanya insya Allah sudah selesai, Ustaz? belum, kemarin saya tanyakan masih belum keluar, belum ini masih belum ada yang ini, yang mencetak visanya, menerbitkan visanya. Kemudian dalam waktu dekat ini, insya Allah. Ya. Ya, karena orang baru selesai, ya, karena orang baru selesai haji ya, jadi mungkin mereka beres-beres dulu ya, beres-beres dulu. Setelah itu mereka mulai menerbitkan lagi, insya Allah. Nah. Oh iya, Ustaz. Padahal ada pertanyaan sebelum itu tutup. Di chat ada. Chat ada. Baik. Afwan, seorang IKW ke Saudi dengan niat untuk haji dan umrah, bahkan Ustaz haji dan umrah tanpa muhrim tapi ikuti bos majikannya yang mengajaknya. Oh, TKW ya, seorang TKW ke Saudi niat untuk haji dan umrah. Nah, ini apalagi TKW ya. Kalau dia belum berangkat nih, jadi ini ada dua permasalahan. Yang pertama, setelah berangkat, sudah sebelum berangkat. Kalau belum berangkat ya, untuk jadi tenaga kerja itu sebaiknya ya berangkat dengan mahram. Ya, sebenarnya berangkat dengan mahram ya kalau berangkat untuk kerja di Arab Saudi. Ya. Ini kalau belum berangkat ya. Nah, dengan mahramnya. Karena safar seorang wanita itu tidak dibolehkan kecuali dengan mahramnya. Ya. Nah, ini salah satu pendapat ya, karena diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau seandainya telah berangkat ya, ya, dan kemudian ada kesempatan bagi dia untuk melakukan haji atau melakukan umrah ya, kalau dia berada di dalam kota Mekah sendiri ya, dan dia berada dalam kota Mekah ya, dalam kota Mekah artinya dia tidak perlu safar menunaikan hajinya atau umrohnya ya, tidak apa-apa dia menunaikan haji dan umrohnya asalkan bersamaan dengan rombongan daripada wanita yang amanah dan aman di perjalanannya. Ini kalau dia bekerja di kota Mekah ya, karena tidak perlu safar. Tapi kalau misalnya dia berada di kota lain ya itu tadi ya, kalau bisa ya bagaimana dia mengundang mahramnya untuk datang ke Saudi untuk bisa berhaji bersamanya. Ya, ala kulli hal ya, perkara mahram ini perkara yang penting gitu ya. Haji tanpa mahram ya, tapi mengikuti majikannya yang mengajarnya. Iya, seperti saya bilang tadi ya. Misalnya majikannya yang perempuan ya mau melakukan haji atau melakukan umroh ya, dia berada misalnya kalau di Makkah, dia safarnya ketika di Makkah itu dia tidak perlu safar ya. Tidak lakukan, bagus, tidak masalah dia lakukan. Nah. Tapi kalau ini belum berangkat, ya belum jadi TKW dan belum berangkat, nah ini jangan berangkat kecuali dengan mahram. Kasihan kita.
kadang-kadang apa yang dikhawatirkan oleh para ulama itu kadang terjadi juga, yaitu kalau ketika kita berada di Arab Saudi tidak ada mahram kita, kadang-kadang kita sering teraniaya, hak kita banyak tidak diberikan oleh orang lain, ya. Nah ini menyebabkan kita jatuh ke dalam hal-hal yang merugikan bagi diri kita sendiri. Nah, minta penjelasan tentang haji ifrad, haji qiran dan haji tamattu. Ya secara ringkas, ya ibadah haji tersebut yang paling perbedaannya kalau haji ifrad itu kita ketika kita melakukan ibadah haji tersebut, yaitu ibadah haji itu mulai dilakukannya itu mulai dari bulan Syawal ya, Syawal, Qa'dah, Zulhijjah. Itu kita sudah bisa melakukan ibadah haji dari situ tuh. Ya. Kalau haji ifrad itu hanya niatnya haji saja. Labbaik Allahumma hajjan. Ketika di miqat kita ucapkan itu saja. Jadi niat kita betul-betul haji saja, tidak ada umrohnya. Ya. Kalau haji qiran ini labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Kita gabungkan haji dan umrohnya. Ya. Niatnya seperti itu. Kita gabungkan haji dan umrohnya. Kalau haji tamattu kita berumroh dulu, belum haji. Kita ada melakukan niat haji, tetapi rangkaian ibadah pertama dilakukan umroh dulu. Labbaik Allahumma umratan saja. Nanti setelah kita selesai umroh, kita bertahallul, kita pakai baju biasa lagi. Ya boleh melakukan segala sesuatu termasuk hubungan suami istri. Ya ini haji tamattu, ini haji yang paling afdol, yang paling utama itu haji tamattu. Nanti ketika hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah baru kita ya lanjutkan melakukan ibadah haji ya. Nah, dari tempat kediaman masing-masing di kota Mekah. Ya. Nah, orang yang haji ifrad dan haji qiran ya, itu tidak boleh melepaskan pakaian ihramnya. Ya, kalau sampai dia selesai menunaikan ibadah hajinya. Ya. Tapi kalau orang yang tamattu selesai dia umrah, dia boleh melepaskan pakaian ihramnya. Tidak ada lagi larangan ihram. Kalau haji ifrad dan haji qiran selalu dia terikat dengan ada larangan-larangan ihram yang tidak boleh dia langgar begitu ya. Nah, dan ada perbedaan lain seperti kalau haji qiran dan haji tamattu wajib menyembelih hadiyu, yang menyembelih seekor domba ya, seekor kambing. Kalau haji ifrad tidak ada kewajiban menyembelih seekor domba. Nah, insyaallah taala nanti akan datang penjelasan lebih terperinci insyaallah taala. Nah. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita cukup dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak-bapak dan Ibu semua. Semoga selalu ya bersemangat ya untuk mempelajari agama kita, ya bersemangat untuk mempelajari dan kemudian mengamalkan ya agama kita dan sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, karena untuk seseorang bisa istiqomah di atas dunia tersebut, dia memiliki dua tantangan. Yang pertama adalah tantangan syubhat, yang kedua tantangan syahwat. Tantangan syubhat adalah pemahaman-pemahaman yang menyelisihi daripada pemahaman-pemahaman yang dijelaskan oleh Nabi SAW para sahabatnya. Menyelisih pemahaman-pemahaman para sahabat Nabi SAW ini adalah syubhat-syubhat. Ya, untuk menghadapi tantangan ini agar kita bisa istiqomah, kita wajib belajar, harus belajar menuntut ilmu. Ini untuk mengatasi tantangan syubhat yang bisa menyebabkan seorang keluar dari keistiqomahan. Tantangan kedua adalah tantangan syahwat. Ya, tantangan syahwat, baik itu syahwat duniawi, syahwat baik itu mungkin seorang harta, wanita dan lain-lain. Ya, ini adalah tantangan syahwat yang untuk menghadapinya seorang ya perlu untuk bersabar kepada Allah SWT, bersabar dengan apa yang Allah halalkan baginya dan bersabar menghindari hal-hal yang Allah haramkan bagi dirinya. Ya, jadi ada dua tantangan ini, karena itu untuk kita bisa istiqomah jangan lupa ya perbanyak belajar ya, dan kemudian juga sabar di dalam menghadapi cobaan-cobaan. Demikian bisa saya sampaikan kepada kita semua, kita bisa amalkan termasuk diri saya sendiri. Saya tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, ada yang nanya di chat obrolan. Besok kita ke Mekah dulu apa ke Madinah? Ya,
insya Allah kita ke Madinah dulu. Insya Allah ke Madinah ya. Insya Allah. Ya, itinerary nanti akan kita sampaikan dekat-dekat berangkatan insya Allah. Nah, ya, demikian kita tutup ya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.